adik-adik sekalian, apa kabar? Frater harap adik-adik sekalian dalam keadaan baik dan sehat-sehat semua ya. Nah, pada hari ini Frater mengirimkan sebuah video pembelajaran untuk adik-adik sekalian. Silakan adik-adik sekalian mengikuti pembelajaran yang Frater sediakan melalui video ini. Selamat mengikuti dan semangat ya. Baik adik-adik sekalian, tema pembelajaran kita hari ini adalah tentang kelebihan dan keterbatasanku. Berikut Frater akan menjelaskan tentang tema pembelajaran kita pada hari ini untuk adik-adik sekalian. Selamat mengikuti. Nah, selanjutnya kita akan melihat teks kitab suci yang berkaitan dengan tema pembelajaran kita pada hari ini. Teks kitab sucinya adalah dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma, bab 12 ayat 6 sampai 8. Nah, adik-adik sekalian bisa membuka kitab suci adik-adik sekalian dan membaca teks kitab suci dari Roma ini. Nah, inti dari petikan kitab suci ini mau mengatakan bahwa setiap kita diberikan karunia-karunia yang unik dari Allah agar kita dapat saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain. Nah, di sini Frater menuliskan sebagian dari teks kitab sucinya. Di sini dikatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Nah, di sini mau dikatakan bahwa Allah mengaruniakan bagi kita segala kemampuan dan kelebihan itu untuk digunakan dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adikku sekalian, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Mengapa kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan kita? Nah, mari kita lihat. Tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini adalah untuk menyadari arti dan makna dari keunikan yang berbeda dalam diri dan dapat memanfaatkan demi kepentingan diri dan sesama kita. Nah, supaya tujuan pembelajaran kita pada hari ini dapat tercapai, adik-adik sekalian, mari kita lihat contoh kemampuan dan keterbatasan yang kita miliki. Contoh kemampuan yang kita miliki, misalnya bisa bernyanyi, menari, bermain sepak bola, bermain musik, berpidato, berefleksi, melukis, berpuisi, berdoa, dan lain-lain kemampuan yang kita miliki. Nah, selanjutnya keterbatasan kita. Keterbatasan kita bisa berupa kita ini adalah manusia yang memiliki batasannya. Manusia tidak mungkin bisa melakukan segala sesuatu. Nah, maksudnya begini adik-adik sekalian. Jadi, kita sebagai manusia tidak mungkin bisa melakukan segala hal. Misalnya, kalau Frater misalnya pandai menulis karangan, menulis cerpen, menulis puisi. Nah, meskipun Frater pandai melakukan semua itu, namun belum tentu Frater pandai memasak atau pandai berpidato. Nah, tetap saja Frater tetap memiliki keterbatasan. Nah, contohnya seperti yang Frater katakan tadi, misalnya seseorang yang pintar matematika, belum tentu dia pandai memasak. Contoh lainnya, orang yang pandai bermain sepak bola. Meski demikian, belum tentu dia bisa berpidato dengan baik. Nah, itulah yang menjadikan setiap pribadi kita itu unik. Maka, adik-adik sekalian, kemampuan yang kita miliki harus terus kita kembangkan agar dapat menjadi berkat bagi kita diri kita sendiri dan juga bagi sesama kita. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Kira-kira apa sih itu yang dimaksud dengan kemampuan? Setelah ini kita akan membahas secara khusus apa yang dimaksud dengan kemampuan itu. Nah, adik-adik sekalian, yuk kita kenali jenis-jenis kemampuan kita. Apa sih yang dimaksud dengan kemampuan? Nah, adik-adik sekalian, kemampuan bisa diartikan sebagai berikut, yaitu kelebihan yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir atau saat sudah dewasa dan kemudian dikembangkan
sehingga kemampuan itu bermanfaat bagi diri maupun bagi orang lain. Nah, adik-adik sekalian, setelah kita melihat arti dari kemampuan, sebenarnya kemampuan itu bisa dibagi lagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama, kemampuan yang bersifat jasmani. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kemampuan yang bersifat jasmani? Mari kita lihat, yaitu kemampuan yang mengandalkan tenaga tubuh kita. Misalnya menari, sepak bola, bermain musik. Nah, itu jelas. Kalau saat teman-teman menari atau teman-teman bermain sepak bola ataupun ketika bermain musik, itu jelas mengandalkan kemampuan tubuh kita, mengandalkan pergerakan tubuh kita. Nah, kemampuan-kemampuan yang kita miliki itu adalah kemampuan yang unik, yang perlu kita syukuri, yang perlu kita kembangkan agar dapat berguna bagi orang-orang di sekitar kita, atau bisa kita sebut dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, adik-adik sekalian, kemampuan yang berikutnya adalah kemampuan yang bersifat rohani. Nah, kemampuan yang bersifat rohani ini seperti apa? Mari kita lihat, yaitu misalnya kemampuan untuk berpikir, kemampuan berdoa, kemampuan untuk berkehendak, berefleksi, dan berkontemplasi. Nah, adik-adik sekalian, kemampuan yang bersifat rohani ini tidak kalah dengan kemampuan yang bersifat jasmani. Kemampuan ini juga unik, karena misalnya ada salah satu teman yang kemampuan untuk berdoanya itu cepat, dia lebih mudah untuk khusyuk. Dan ada teman yang lain yang sulit untuk berdoa secara khusyuk, dia membutuhkan waktu untuk bisa berdoa secara khusyuk di hadapan Tuhan. Nah, itulah mengapa kemampuan-kemampuan ini disebut unik, karena tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama. Berikut kita akan membahas tentang keterbatasan. Kira-kira apa sih arti dari keterbatasan dalam diri kita semua? Nah, adik-adik sekalian, keterbatasan dalam diri kita itu sederhananya dapat diartikan sebagai kekurangan yang ada dalam diri kita sebagai manusia, baik itu dalam hal pikiran kita ataupun dalam perbuatan kita. Nah, contohnya misalnya dalam hal daya ingat, kita memiliki daya ingat yang terbatas, dan juga kita memiliki kekuatan yang terbatas. Kita bisa kelelahan, kita bisa capek, kita bisa merasakan ngantuk, dan kita pun bisa merasa lelah. Itu salah satu atau beberapa hal keterbatasan manusiawi kita sebagai seorang pribadi yang diciptakan Allah. Nah, adik-adik sekalian, lalu sebagai seorang murid Kristus, sikap bagaimana yang harus kita ambil terhadap kelebihan kita? Yang pertama, kita mesti berbagi, lalu mengembangkan kemampuan kita, memanfaatkannya dengan tepat dan tidak sombong. Lalu yang terpenting juga, jangan sampai adik-adik sekalian lupakan adalah kita harus mensyukuri setiap kelebihan yang kita miliki, karena itu merupakan anugerah dari Tuhan. Setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita merupakan hadiah yang berguna bagi kehidupan kita sepanjang hidup kita. Adik-adik sekalian, selanjutnya apa yang harus kita lakukan terhadap keterbatasan kita? Sikap kita terhadap keterbatasan yang kita miliki, yaitu dengan tidak menggerutu dan tidak mengeluh. Nah, adik-adik sekalian harus ingat bahwa setiap manusia itu tidak sempurna. Setiap orang di dunia ini, baik laki-laki maupun perempuan, adalah pribadi yang unik. Kita memiliki kelebihan dan keterbatasan kita masing-masing. Oleh sebab itulah, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang sudah terjelaskan di awal tadi, kita semua dipanggil untuk hidup berdampingan, untuk saling melengkapi, saling tolong-menolong satu sama lain, sehingga tidak ada di antara kita, baik laki-laki maupun sebagai perempuan, itu ada yang merasa lebih maupun ada yang merasa kurang. Nah, sebab kita ini sama di hadapan Allah, sama di hadapan Tuhan. Kita semua memiliki kelemahan, keterbatasan, dan kelebihan kita masing-masing. Maka tugas kita adalah mengambil sikap yang tepat terhadap kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Nah, untuk
secara baik agar sungguh berguna bagi diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik sekalian, setelah mengikuti pembelajaran dalam video yang Frater kirimkan ini, nah, apa sih aksi nyataku ketika aku sudah menyadari apa yang menjadi kelebihan dan keterbatasanku? Frater akan meminta adik-adik sekalian untuk membuat daftar kelebihan-kelebihan ataupun keterbatasan-keterbatasan yang adik-adik sekalian miliki. Silakan adik-adik menulisnya di buku, membuat daftar kelebihan apa saja yang adik-adik miliki masing-masing dan juga keterbatasan yang adik-adik miliki masing-masing. Silakan tulis sebanyak-banyaknya. Apapun yang adik-adik sekalian sadari, silakan tulis. Lalu tugas ini adik-adik foto lalu kirimkan melalui WA ke nomor WA-nya Frater Noel seperti yang minggu kemarin. Selamat mengerjakan dan selamat melakukan aksi nyata sebagai seorang pribadi unik di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, demikian video dan materi pembelajaran yang dapat Frater berikan bagi adik-adik sekalian. Semoga materi pembelajaran yang Frater berikan pada hari ini dapat sungguh bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Salam sehat adik-adik sekalian dan tetap semangat belajarnya ya. Jangan lupa berdoa loh.